Maksudnya hak angket ini ada satu mengatakan bahwa itu bagian yang langkah pihak yang belum move on. Sementara satu sisi dikatakan itu salah satu perbaikan, memang juga disebutkan di dissenting opinion seperti itu gitu. Ada perlu perbaikan untuk demokrasi dan pemilu ke depan. Iya, saya kira 3 level yang harus dilakukan ya di angket itu. Yang pertama adalah rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Kenapa? Karena benar yang tadi sebagian yang kita bicarakan adalah kita negara yang tidak cukup baik mengatur bagaimana presiden kalau dia mau dia sudah berakhir pemilu, sudah mau masuk tahapan pemilu, transisi pemilu, dia mau incumbency maupun dia tidak lagi mencalonkan. Itu kita tidak ngatur apa-apa. Di beberapa negara itu diatur cukup lengkap, ya, yang disebut dengan lame duck. Jadi presiden itu dipincangkan, walaupun beda-beda banyak negara ya. Saya kebetulan sedang membimbing satu mahasiswa yang sedang mengambil disertasi soal itu. Dan dia mengkomparasi begitu banyak negara dengan pengaturan yang cukup beragam. Yang ada yang soft, ada yang hard, bahkan ada yang sedikit ya moderat lah, tidak terlalu. Menurut saya itu menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya pelajaran negara-negara lain itu mencoba menutup peluang presiden untuk bisa menggunakan kuasanya, baik ketika dia incumbency maupun ketika dia tidak lagi mencalonkan diri, tapi akan memberikan insentif kepada yang lain. Satu, jadi angket itu perlunya itu, salah satunya ya, untuk menutup peluang itu. Atau jadi jangan dibayangkan angket tujuannya untuk menjatuhkan presiden saja, enggak. Menurut saya bagian dari mengendus, ya, mengendus apa yang terjadi, karena di ujungnya angket itu kan adalah rekomendasi perbaikan. Yang kedua adalah angket bagi saya tujuannya adalah menghukum siapa yang melakukan kesalahan. Dalam banyak fakta mengatakan pemerintah ikut terlibat, ikut cawe-cawe dalam proses yang namanya bansos, pelibatan aparat, lalu kemudian kepala desa, penggunaan PJ kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Nah, bagian dari pertanggungjawaban ini harus ada. Apakah ini di ujungnya harus jatuh atau tidak? Itu soalan lain. Apakah di ujungnya haruskah mengimpeachment, memakzulkan Jokowi? Itu urusan lain. Nggak ada urusan menurut saya. Bukan di titik wajib ke sana. Tapi kewajiban kita adalah menjatuhkan, mencari tahu apa problemnya, lalu kemudian mendedahkan bahwa ini penyakitnya, siapa yang salah kemudian harus ditegur. Ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mencari resep-resep perbaikan ke depan. Resep-resep perbaikan. Karena kalau kita lihat putusan MK sebenarnya banyak sekali catatan perbaikan yang MK kirimkan. Bukan hanya sekedar soal bansos, bukan hanya sekedar soal penggunaan anggaran, bukan hanya sekedar, tapi juga soal bagaimana KPU dan Bawaslu memperbaiki dirinya tuh. Karena banyak sekali tuh. Ada beberapa catatan dalam putusan MK itu mengatakan Bawaslu tidak cukup melakukan penegakan hukum yang memadai, karena dia tidak punya parameter yang jelas. Artinya kan kekurangan aturan hukum tuh, standar dan parameter yang jelas untuk menjatuhkan itu keliru atau tidak. Nah, maksud saya adalah ada PR pekerjaan besar sebenarnya yang harusnya dilakukan, dan angket jangan dibayangkan ya, angket adalah proses yang diberikan di dalam konstitusi kepada pengawasan politik untuk memperbaiki jalannya demokrasi. Anda melihat ada pihak yang merasa bahwa satu pesimis itu hak angket tidak akan berjalan atau merasa terancam? Kalau soalan konfigurasi politik, saya pun pesimis terus terang. Saya selalu mengatakan kekurangan terbesar partai-partai kita adalah mereka selalu mengatakan ribut untuk ide, tapi kemudian ketika lemah di eksekusi. Iya, ketika kue sudah ditaruh di atas meja, semuanya berebut itu. Saya misalnya begini, dugaan saya ini ya, tanpa bermaksud berprasangka buruk. Dugaan saya salah satu yang akan dibesarkan segera ini adalah kue menteri. Karena Undang-Undang Kementerian Negara kan membatasi hanya 34 menteri. Kalau mau membujuk begitu banyak partai masuk ke situ, belum lagi janji-janji kepada pihak manapun, itu biasanya kursi menteri itu harus diperlebar loh. Jadi kuenya sudah mulai akan dijejer, apalagi tanggal 24. Kuenya akan terpaksa harus dijejer. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.